Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menggamparkan bumi tanpa fondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia akhirat buat diri kita dan orang lain. Jamaah pengajian Al-Idbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, marilah kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini, yaitu saya ingin membawakan tujuan hidup mukmin. Tapi sebelum itu, di ayat yang saya baca tadi, yaitu surat 2, surat Al-Baqarah, di ujung ayat yang ke-200, dan surat Al-Baqarah juga ayat 201 dan 202. Itulah yang saya baca tadi. Silahkan dibuka kalau mau dibuka Qurannya. Di situ di Quran surat 2 ayat 200 itu, di ujung ayat 200 itu, surat Al-Baqarah itu menceritakan tujuan hidup orang kafir dan orang musyrik. Nah, sebelum kita bahas ayat 201-nya, yaitu tujuan hidup orang mukmin, kita lihat-lihat dulu tujuan hidup orang kafir atau orang musyrik itu apa menurut Al-Quran. Pengajian Al-Idbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, di dalam Quran surat 2 surat Al-Baqarah ayat 200, di potongan yang terakhir dari ayat tersebut yang berbunyi, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami di dunia ini, dan tidaklah mereka mendapati apa-apa kecuali siksa yang pedih di akhirat kelak. Jadi di dalam ayat ini, orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya, anugerahkanlah kepada kami. Nah, di situ tidak ada kata hasanah, kebaikan. Jadi apapun yang didapat oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu, yang berupa kebahagiaan dunia ini atau kekayaan, baik itu berupa kekayaan, berupa pangkat, berupa kesehatan, ataupun berupa yang lain-lain, berupa anak-anak, berupa rumah yang mewah, kebun yang luas, kendaraan yang bagus, itu semua adalah mereka hanya dapati kebahagiaannya di dunia ini saja. Karena di situ
tidak ada kata hasanah, tidak ada kata yang baik di dalam ayat tersebut. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di sini tidak diikuti oleh kata hasanah. Jadi itu yang didapat oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu hanya hanya harta ataupun pangkat ataupun jabatan ataupun itu kekayaan berupa lainnya, berupa rumah, berupa kendaraan, berupa istri yang cantik, berupa anak-anak yang gagah-gagah, yang cantik-cantik. Itu hanya merupakan perhiasan dunia saja. Dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di akhirat, melainkan siksa yang pedih. Karena apa? Kok demikian? Ya, karena cara mencarinya dia tidak memperhatikan itu halal atau haram. Itu dampaknya baik atau buruk, baik di dunia maupun di akhirat, itu tidak lagi masuk dalam pikiran mereka. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, dia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, baik itu berupa pangkat yang tinggi, berupa jabatan yang enak, berupa kekayaan yang banyak, atau berupa hal-hal lain yang disenangi oleh manusia itu dia dapatkan dengan cara semau mereka aja gitu. Dengan cara apa? Dia bisa jadi menginjak bawahannya untuk mendapatkan pangkat yang lebih tinggi, atau dia menjilat atasannya untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, atau sikut kanan sikut kiri agar dia mendapatkan posisi yang lebih baik dari yang dia dapat sekarang, agar dia lebih kaya dari yang dia dapat sekarang, agar dia mendapat kedudukan yang lebih dari sekarang. Itu dia gunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan itu, karena dia tidak memperhitungkan lagi nanti dosanya di akhirat bagaimana, nanti di akhirat dampaknya bagaimana, atau uang-uang atau jabatan yang didapat dengan cara curang itu dampaknya terhadap kehidupan anak-anak mereka bagaimana. Itu baik buruknya tidak sama sekali diperhitungkan. Yang penting pokoknya dia mendapatkan posisi yang baik, dalam posisi yang tinggi, dalam posisi yang jabatannya lebih enak, dapat jabatan yang lebih basah, sehingga mereka bisa menggunakan jabatannya tersebut untuk berbagai macam cara agar mendapatkan uang, baik itu halal maupun haram, dia tidak peduli lagi. Yang penting pokoknya mereka dapat posisi, dapat jabatan, bisa menghasilkan pundi-pundi uang di kantongnya, di rumahnya. Nah itu mereka gunakan berbagai macam cara, dan dengan jabatan itu juga mereka bisa mengajak anak-anaknya ataupun kerabatnya untuk bisa semua beramai-ramai menduduki jabatan-jabatan penting di negeri ini dengan cara yang tidak etis lagi gitu. Nah itu yang mereka gunakan bagi orang-orang kafir terus dan orang-orang musyrik, meskipun mereka ngaku bahwa dirinya adalah Islam, tapi cara-cara yang dipakai itu bukan cara-cara Islami. Nah itulah yang akan yang harus kita waspadai di zaman seperti sekarang ini. Karena zaman seperti sekarang ini banyak orang memakai berbagai macam cara untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kesempatan. Itu semua dia manfaatkan untuk kepentingan dirinya mereka sendiri dan kelompok mereka sendiri dan juga keluarga mereka sendiri. Jadi itulah jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Cara-cara orang kafir dan orang-orang musyrik tersebut untuk mendapatkan hartanya, untuk mendapatkan jabatannya, untuk mendapatkan pangkatnya, itu semua bisa jadi dia raih dengan cara apapun, baik itu halal maupun haram, baik itu baik untuk orang lain ataupun tidak, itu tidak sama sekali dia perhitungkan. Yang penting pokoknya untuk dirinya dan keluarganya serta kelompoknya saja yang mendapat kebaikan itu. Makanya di surat ini, di surat Al-Baqarah ayat 200 itu, di ujung ayat 200 itu tidak ada kata hasanah, tidak ada kata kebaikan di situ. Karena cara mencapainya juga bukan dengan cara-cara yang baik gitu ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya.
Nah, setelah itu gak ada kata hasanah. Itu jadi itu coba diperhatikan di Qurannya, itu tidak ada kata hasanah. Jadi mereka orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan harta segala macam itu semua tidak ada kebaikan kecuali hanya didapatkan di dunia ini saja. Sedangkan di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apapun. Di akhirat yang didapatkan hanyalah azab neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Sampai sini dulu kajian kita, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.